dalam prosesnya pun sebenarnya saya juga banyak mengalami mental block ya. Jadi, saya menganggap bahwa kesuksesan itu tidak mudah diraih. Dulu saya menganggap bahwa yang namanya kesuksesan itu adalah bakat gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah dipelajari, oh ternyata enggak begitu ya gitu ya. Ternyata sukses itu adalah hak segala bangsa. Sukses adalah milik semua orang, tidak lihat bakatnya seperti apa, tidak melihat latar belakangnya, tidak melihat bagaimana warisannya, enggak seperti itu teman-teman. Karena kalau kita lihat ya, ada orang yang juga memang keturunan. Oh, suaranya kecil ya? Sorry, suara saya kecil nggak? Coba. Di saya oke sih. Oke ya? Iya. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, kalau misalnya kita melihat seperti itu, banyak juga kok yang orang-orang yang bakat keluarganya, sebenarnya keluarganya dari keluarga kaya, tapi yang mungkin karena dia tidak bisa, anaknya tidak tekun belajar ya, bukan orang yang memang mau melewati prosesnya, ya tidak bisa menuruni, akhirnya tidak bisa menuruni kekayaan atau tidak bisa menurunkan, bukan menurunkan kekayaan, tidak bisa menurunkan kesuksesan dari orang tuanya, ya. Nah, jadi sukses atau lancarnya rezeki itu sebenarnya kembalinya ke diri kita, teman-teman ya. Kembali kepada diri kita, tidak tergantung kepada orang lain, semua kembali kepada diri kita sendiri. Nah, kemarin saya kebetulan baru belajar ternyata ada 9 mental block ya. Jadi kalau kita dengar, mungkin teman-teman sering dengar yang namanya mental block, aduh gue masih mental block gitu ya. Masih mental block itu adalah hal-hal yang mempengaruhi pikiran ya. Hal-hal yang mempengaruhi pikiran sehingga kita merasa bahwa kayaknya saya nggak mungkin deh. Kayaknya saya nggak bisa deh. Kayaknya saya nggak ada bakat deh dan lain sebagainya. Itu yang namanya mental block, teman-teman. Ya, nah di sini kita akan bahas sama-sama ada 9 ya, ada 9 mental block yang ternyata itu sangat-sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini masih kok rezeki saya belum lancar ya, kok saya belum bisa ya sukses, kok saya masih nggak bisa ya jualan, apa yang penyebabnya? Bisa jadi teman-teman mengidap salah satu dari 9 mental block ini. Nah, ini bahaya nih teman-teman. Kalau teman-teman masih punya salah satu aja dari 9 mental block ini, ya, maka itu harus dilepaskan, teman-teman. Ya, harus dilepaskan. Jadi kalau kemarin sebenarnya sih yang saya pelajari kemarin itu banyak banget, teman-teman, ya banyak sekali. Tapi di sini mungkin saya akan memberikan sedikitnya ya, teman-teman semua ya. Nah, jadi saya hanya ingin memberikan satu sesi dari rangkaian sesi materi training yang saya pelajari kemarin ya. Jadi memang saya tadi benar ya dibilang sama Ciuli ya, saya mengikuti training, saya harus bayar 2 juta ya untuk 2 hari training ya, dan memang materinya sangat-sangat padat ya. Oke. Nah, apa sih 9 mental block ini teman-teman ya? 9 mental block yang akhirnya menghambat kesuksesan atau yang menghambat rezeki akhirnya datang kepada kita. Yang pertama, jadi teman-teman ya, sedikit saya mau sampaikan, saya sengaja tidak memberikan slide ya, saya tidak membuat slide. Kenapa? Karena saya ingin teman-teman mencatat, bukan hanya sekedar mengcapture ya, bukan hanya sekedar memfoto slide-nya. Saya ingin teman-teman mencatat. Ya, mencatat dari apa yang saya sampaikan. Kenapa mencatat? Karena kalau mencatat itu nyangkutnya lebih banyak daripada hanya sekedar mengandalkan slide. Oke? Nah, oke, kita mulai. Yang pertama, ya, 9 mental block yang pertama, yaitu menghambat rezeki datang kepada kita atau yang menghambat kesuksesan datang kepada kita. Yang pertama adalah menganggap bahwa kesuksesan rezeki hanya bisa diraih dengan kerja keras. Nah, maksudnya apa? Kan slogan memang mengatakan hard work, ya, hard work maka hard success. Kalau kita bekerja keras, maka kita bisa sukses. Nah, ternyata teman-teman, ternyata ini menjadi salah satu mental block. Yang artinya gini, ketika kita akhirnya berpikir bahwa kerja keras adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan rezeki, ya, maka ketika kita mungkin sedikit santai, maka rezeki tidak akan datang kepada kita. Ya, jadi sebenarnya bukan kerja kerasnya ya, bukan kerja kerasnya yang akhirnya membuat rezeki datang kepada kita. Ya.
Bentar. Suaranya hilang, Kak. Maaf, Oke. kepencet tadi, Nah, sorry. contoh ya, contoh tukang becak misal. Tukang becak, dia bekerja keras loh, ya, bekerja keras dari pagi sampai malam. Tapi nasibnya berubah enggak dari tukang becak jadi mungkin supir supir pesawat gitu. Berubah enggak kehidupannya? Enggak. Karena dia hanya menganggap bahwa satu-satunya penghasilan adalah kerja keras. Padahal selain kerja keras ada yang namanya kerja cerdas. Ya. Nah, dan juga jalan untuk datangnya rezeki bukan satu-satunya dari kerja keras ataupun juga dari kerja cerdas, teman-teman. Tapi rezeki itu jalannya dari berbagai arah. Ya, bisa dari jalan silaturahim, bisa dari jalan mungkin keajaiban, dari mungkin kita memberi kepada orang, kemudian ternyata ada keajaiban, kita tiba-tiba diberi sama orang gitu. Jadi yang namanya rezeki itu kan nggak selalu berupa uang ya. Bisa jadi mungkin berupa barang, berupa kesehatan dan sebagainya. Tapi kita di sini kita artikan dalam bentuk uang atau harta ya teman-teman ya, atau sesuatu barang gitu. Nah, pernah nggak misalnya tiba-tiba teman-teman lagi enak-enak, cuma lagi mikir, kayaknya saya kepengen deh makan, misalnya saya pengen banget deh makan pisang goreng. Ujuk-ujuk ada yang datang ngasih pisang goreng. Gitu. Ya, nah, ini sebenarnya salah satu bahwa kalau saya kebetulan pernah baca buku yang 9 tingkatan rezeki, teman-teman, 9 level rezeki. Nah, jadi rezeki itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Salah satunya adalah rezeki yang kita upayakan dari kerja keras, kemudian rezeki yang kita dapatkan dari hasil sedekah, rezeki yang kita dapatkan dari hasil kita berbuat baik pada orang lain, rezeki yang kita dapatkan dari dari mungkin kedekatan kita kepada Tuhan dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi, nah ini kalau teman-teman masih berpikir bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan rezeki dan kesuksesan adalah kerja keras, maka itu harus diubah mindset-nya. Ya, harus diubah mindset-nya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita mendekatkan diri dulu nih, mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Kemudian memperbaiki hubungan kita antar sesama manusia, terutama dengan orang-orang terdekat kita dulu, dengan orang tua, dengan ibu, ayah, suami, pasangan gitu ya, anak, keponakan dan sebagainya. Ya. Nah, jadi ya ketika itu sudah diperbaiki, maka teman-teman akan mendapatkan keajaiban dari rezeki-rezeki yang lain. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan kesuksesan, teman-teman. Ya, jadi ada orang-orang yang ketika dia datang gitu ya, ditanya ya. Jadi ini saya barusan baca gitu ya, ada seseorang yang pada orang yang sukses. Ya, dia tanya kepada seorang sukses ini, apa yang membuat dia sukses? Saya mau sukses. Maka yang ditanya sama si bapak yang sukses ini, dia nanya, bagaimana hubungan kamu dengan Tuhanmu? Bagaimana hubungan kamu dengan keluargamu? Bagaimana hubungan kamu dengan orang tuamu? Itu dulu yang pertama kali ditanya ketika dia balik lagi. Gitu ya. Nah, ketika itu sudah diperbaiki, teman-teman, maka insya Allah ya akan ada jalan-jalan lain yang akan terbuka dengan lebar. Ya, karena gini loh, doa dari orang-orang terdekat kita itu akan membantu memperlancar rezeki kita dan membantu memperlancar jalan kesuksesan kita. Oke? Itu yang pertama ya, teman-teman ya. Kerja keras bukan satu-satunya jalan, tapi banyak jalan untuk mendapatkan rezeki dan membuka jalan kesuksesan. Oke? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya. Bagaimana kita bisa rezeki itu datang kepada kita? Bagaimana bisa si kesuksesan itu datang kepada kita? Ketika kita berpikir bahwa uang adalah sumber kejahatan. Kekayaan adalah sumber kejahatan. Nah, dulu saya juga berpikir, teman-teman. Dulu saya berpikir bahwa ada uang, di mana ada uang, di situ ada setan. Dulu saya berpikirnya kayak gitu. Ya, serem nggak? Sehingga akhirnya saya berpikir bahwa saya nggak berani punya uang banyak-banyak. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi ya udah rezeki saya mandek segitu-gitu aja. Ya. Nah, jadi uang itu ya, kalau teman-teman masih berpikir bahwa orang kaya itu gitu ya, orang kaya itu hidupnya nggak tenang, ya mereka suka ribut masalah warisan, yang kemudian mungkin mereka takut dirampok, kemudian orang kaya itu
diintai sama kejahatan dan sebagainya. Orang yang kaya itu senang berselisih dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita masih punya pemikiran seperti itu, teman-teman, buang jauh-jauh. Ya, karena yang namanya uang, yang namanya rezeki itu ibaratnya pisau. Ya, uang kalau ada di tangan orang yang baik, maka dia akan menjadi sumber kebaikan. Tapi kalau uang digunakan untuk hal yang tidak baik, maka dia akan menjadi sumber kejahatan. Jadi uang itu tergantung ada di siapa yang megang. Ya, nah pertanyaannya teman-teman, mau banyak dipegang mana nih? Orang yang jahat atau orang yang baik? Ya, jadi poin yang kedua tadi ada yang minta diulang bahwa uang sebagai gini ya, 9 ya. Mental block yang kedua adalah orang yang menganggap bahwa uang menjadi sumber kejahatan. Nah, ya, saya ulang ya. Orang yang menganggap uang adalah sumber kejahatan. Yang maksudnya adalah orang kaya itu tidurnya nggak nyaman. Coba aja lihat rumahnya, security-nya banyak gitu ya. Kemudian rebutan warisan ya, baru juga 3 hari meninggal udah ribut masalah warisan gitu ya. Saya alhamdulillah teman-teman ya, alhamdulillah bahwa ketika bapak saya almarhum sudah meninggal dunia, sampai hari ini kami nggak ada sama sekali ribut masalah warisan. Justru kami malah ya udah siapa duluan yang mau ambil silakan pakai. Karena apa? Karena kami menghormati masih ada ibu, masih ada adik kami yang kecil yang masih dibiayai. Nah, ya jadi kalau uang dipegang oleh orang-orang yang berilmu, dipegang oleh orang-orang yang beriman dan memiliki agama yang kuat, yang takut sama Tuhannya, maka uang justru akan menjadi sumber kebaikan. Ya, menjadi sumber yang bisa saling mensupport satu sama lain. Ya, jadi hati-hati kalau teman-teman masih ada yang bilang ngapain jadi orang kaya gitu, orang kaya mah hidupnya nggak tenang. Aduh, buang jauh-jauh. Oke? Kemudian juga kalau yang berpikir bahwa kalau orang sukses itu stres gitu ya, kerjanya terlalu ngoyo dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Itu dibuang jauh-jauh. Oke? Kemudian yang ketiga, orang yang menganggap bahwa dunia bukan tempat yang aman. Nah, ya jadi kadang-kadang ada orang yang mungkin entah ya frustasi ataukah mungkin capek atau dibully menjadi orang yang tidak punya, sehingga akhirnya dia menganggap bahwa dunia bukan tempat yang aman buat orang seperti saya. Ya. Nah, hati-hati teman-teman ya, hati-hati kalau teman-teman masih ada yang menganggap seperti ini bahwa dunia ini hanya milik orang kaya aja. Waduh, jangan ya. Enggak, dunia ini milik semua orang. Kaya atau miskin kembali kepada diri kita masing-masing. Oke, mungkin ada yang ditakdirkan lahir dari keluarga miskin, tapi kita masih punya kemampuan untuk mengubah takdir, teman-teman. Ya, jangan salahkan ketika kita dilahirkan dalam kondisi miskin, tapi jangan salahkan orang tua kita ketika kita dilahirkan dalam kondisi miskin, tapi salahkan diri kita ketika kita mati dalam keadaan miskin. Artinya apa? Artinya kita masih punya kesempatan untuk mengubah diri kita, untuk mengubah kondisi kita. Karena Tuhan sendiri bilang kok ya, Tuhan sendiri berfirman bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika bukan dia sendiri yang mengubahnya. Jadi kalau kita tidak berusaha mengubah diri, kita masih punya mindset bahwa dunia bukan tempat yang aman untuk orang-orang seperti kita. Waduh, ya, saya dulu pernah ngerasain yang seperti itu teman-teman. Ya, saya ngerasain bahwa saya kok merasa kayaknya orang termiskin di dunia. Lebay banget ya. Jadi saat kondisi keuangan saya juga waktu itu minus, buat makan aja saya harus pinjam ke tetangga, ya pinjam uang ke warung, ya pinjam beli telur maksudnya ngutang gitu ya ke warung. Saya merasa saya nggak safety, saya merasa insecure, saya merasa diri saya nggak nyaman, gitu ya. Nah, tapi ketika saya merasa diri saya tidak nyaman, bukan berarti saya akhirnya berlindung atau merasa jadi kayak paranoid hidup di dunia gitu. Saya kadang-kadang soalnya ada orang yang akhirnya sensitif, ya sensi, gampang banget tersinggung. Iya deh, mentang-mentang lu kaya gitu. Ya iya deh, mentang-mentang lu mampu. Gua mah siapa sih? Gua mah cuma recehan di dalam kaleng kongguan misalnya, atau seperti serpihan rengginang di dalam kaleng kongguan. Nah, jangan teman-teman. Hati-hati buat teman-teman yang mungkin masih suka kadang-kadang ngebanyol, bercanda dengan kata-kata seperti itu. Ingat, kata-kata adalah doa. Ya. Jadi
bilang, oh saya mah adalah butiran berlian di dalam kaleng kongguan. Gitu dong ya. Kita ubah teman-teman ya, ubah mindsetnya, ubah pola pikirnya. Karena ketika kita mengubah kata-katanya ya otomatis secara ininya kita juga berbeda teman-teman. Energinya kita juga otomatis secara langsung akan berbeda ya. Nah, kemudian yang keempat, mental block yang keempat adalah orang yang menganggap bahwa pekerjaan adalah satu-satunya sumber penghasilan. Ya. Nah, jadi kadang-kadang ada orang yang gini ya, ketika dia di PHK pusingnya 7 keliling gitu ya. Ya memang sih wajar ya, saya bilang ya wajar ya ketika orang di PHK pusing. Karena apa? Karena mungkin dia tidak menyiapkan sumber income yang kedua, ketiga, keempat, dan sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya menganggap bahwa rezeki adalah gaji. Padahal rezeki itu, ya sekali lagi saya bilang, rezeki itu jalannya banyak datangnya. Bukan hanya dari bos. Ya, rezeki itu bisa datang dari mana aja. Maka hati-hati ketika misalnya kita menganggap bahwa pekerjaan kita sebagai satu-satunya sumber income. Biasanya orang-orang yang kayak gini yang kayak gini, contoh aja ya. Ada orang yang misalnya dia pengen pengen resign, tapi saya takut nanti kalau resign rezeki anak-anak saya makan dari mana gitu ya. Padahal jelas suaminya masih kerja, istrinya kerja gitu ya, tapi istrinya mau resign dia takut gitu. Nanti anak saya makan dari mana? Emangnya yang kasih makan bos? Bukan, yang kasih makan kita adalah Tuhan gitu ya. Bos atau perusahaan tempat kita bekerja itu adalah sebagai salah satu perantara dari sekian banyak pintu rezeki yang sudah Allah ya, yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Gitu ya. Jadi hati-hati ketika kita menganggap bahwa pekerjaan adalah sebagai satu-satunya sumber penghasilan. Ya. Nah, jadi mungkin kita bisa menghibur kepada teman-teman yang lain yang mungkin habis kena imbas PHK gitu ya, bahwa ketika Tuhan menutup satu pintu rezeki, artinya Tuhan sedang menyiapkan pintu rezeki yang lain. Itu aja yang harus diyakini teman-teman. Dulu saya meyakini itu kok. Ketika satu pintu rezeki saya tertutup, ya, ketika satu pintu rezeki saya tertutup, wah saya yakin Tuhan sedang menyiapkan pintu yang gede buat kita. Tuhan sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar dari buat kita. Itu aja teman-teman yang saya yakini. Jadi ketika saya waktu itu akhirnya bergabung di Newskin gitu ya. Waktu itu kan bisnis saya juga berhenti ya, pekerjaan saya berhenti, bisnis saya berhenti. Cuma saya yakinnya begini bahwa Tuhan sedang menyiapkan satu pintu rezeki lagi yang lebih keren buat saya dari yang ini. Ya, saya meyakini bahwa pokoknya di bisnis saya yang baru saya harus menghasilkan, harus bisa menghasilkan lebih dan lebih banyak lagi. Itu yang harus diyakini teman-teman. Jadi yang kita takut ya, mulai yakini bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah, adalah Tuhan kita, yang menjamin hidup kita adalah Tuhan. Selalu percaya bahwa hidup setiap makhluknya itu sudah dijamin olehnya. Sudah ada takaran-takarannya sesuai dengan apa yang kita upayakan. Gitu ya. Jadi kalau kita mau lebih banyak, upayanya harus lebih banyak. Upaya lebih banyak, ya entah itu kerjanya, entah itu ibadahnya, entah itu sodakohnya, entah itu hubungan antar manusianya, dan lain sebagainya. Oke? Ya, itu yang nomor 4. Jadi jangan pernah takut kehabisan rezeki, teman-teman. Ya, nah, saya pernah waktu itu kan saya berada di dalam kondisi yang di mana 1 tahun saya tidak punya penghasilan, sementara saya tetap bekerja, teman-teman. Ya. Jadi waktu itu bisnis saya di Newskin sempat ini sedikit ya cerita ya, sempat digoyang gitu ya sama mantan suami saya gitu ya. Beliau menuntut royalti dari apa yang saya kerjakan, kemudian menuntut ke perusahaan, ke Newskin ya. Newskin akhirnya karena ini dianggap sebagai sebuah perselisihan, maka dua pihak, saya dan mantan suami, harus menyelesaikannya. Dan ya setiap bulan saya bekerja ya saya harus keluar, saya harus menafkahi anak,
maaf masih ada suara yang bocor ya. Nah, saya harus tetap menafkahi anak-anak, saya harus tetap membayar lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, sementara rezeki saya lagi dikunci gitu, dikunci sama Tuhan lewat miskin gitu ya. Nah, tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan sedang menutup ya, sedang menutup keran saya gitu ya, Tuhan sedang menginginkan saya potensinya keluar secara maksimal. Ya ibaratnya santan diperes banget gitu ya, ya kelapa dari pohon, dikupas gitu ya, kemudian dikulitin, kemudian apa namanya? Digiling, kemudian diperes-peres sampai keluar santannya. Saya percaya Tuhan sedang menyiapkan saya waktu itu ya sebagai orang yang apa nih potensi kamu yang bisa dikeluarkan lagi, Nahda? Ayo keluarin. Saya sudah menitipkan potensi itu kok. Tinggal kamu yang harus berusaha mengeluarkan potensi yang sudah saya titipkan kepada kamu. Saya merasa Tuhan bicara seperti itu pada saya, teman-teman. Sehingga akhirnya masa 1 tahun tanpa income, alhamdulillah bisa saya lewati. Rezekinya dari mana gitu ya? Sementara biaya bulanan yang harus saya keluarkan itu jumlahnya nggak sedikit, teman-teman. Ya nggak sedikit karena saya harus tetap bayar gaji karyawan. Karyawan saya tidak ada yang saya PHK-kan selama saya masa seperti itu. Saya bilang sama karyawan saya gitu, sama asisten saya juga saya bilang walaupun kondisi saya seperti ini, saya akan tetap bagaimanapun caranya kalian tidak berhenti, tidak keluar dari rumah ini dan saya akan tetap membayar kalian. Rezekinya dari mana? Tuhan yang sudah menyiapkan. Ada aja teman-teman rezeki yang datang, ya. Nah, jadi percaya teman-temannya bahwa pekerjaan bukan satu-satunya sumber income. Banyak banget sumber income yang lain. Ya. Kemudian nomor 5, poin yang nomor 5, mental block yang nomor 5, merasa diabaikan oleh Tuhan. Aduh, bahaya banget ya orang-orang yang merasa bahwa kok Tuhan sepertinya tidak mau menjawab masalah saya. Tuhan tidak mau memberikan rezeki buat saya. Kenapa sih Tuhan selalu menghambat usaha saya? Kenapa sih Tuhan selalu memberikan ujian buat saya? Hati-hati teman-teman. Ketika kita punya perasaan diabaikan oleh Tuhan, ya, bisa jadi Tuhan malah nantinya akan memberikan ujian mungkin lebih berat lagi gitu ya. Dan ini sebagai satu dosa kita kepada Tuhan gitu ya. Jadi ketika kita mungkin ketika doa-doa kita belum dijawab atau ketika doa-doa kita, permintaan kita belum terkabul, bukan karena Tuhan nggak sayang sama kita, tapi karena Tuhan tahu kapan yang tepat Dia menitipkan atau mengeluarkan rezekinya buat kita. Kapan waktu yang tepat, ya kapan waktu yang tepat Tuhan akhirnya mengabulkan doa-doa kita. Atau kapan atau bagaimana caranya Tuhan tuh mengubah gitu ya. Karena gini, Tuhan memberikan bukan atau tidak selalu seperti apa yang kita inginkan, tapi Tuhan memberikan memberikan atau menjawab doa-doa sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena gini, kadang kita merasa saya butuh ini ya Allah, tapi Tuhan melihat bahwa itu bukan kebutuhan kamu. Kebutuhan kamu adalah ini. Jadi percaya aja bahwa Tuhan Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi jangan sampai kitanya bersuuzon sama Allah, berprasangka buruk kepada Tuhan. Aduh, itu bahaya, teman-teman. Selalu berusahalah untuk berprasangka baik. Oh, ketika Tuhan memberikan saya ujian seperti ini, saya mau tahu nih, hikmah apa yang kira-kira Tuhan berikan buat saya. Gitu, ya. Jadi ketika waktu itu penghasilan saya dikunci gitu ya, di-freeze, dibekukan, saya cuma bilang, saya pengen tahu nih, apa sih yang Tuhan inginkan dari saya? Gitu. Apa yang Tuhan mau dari saya? Apa yang Allah inginkan dari saya? Apa yang Allah ingin keluarkan lagi nih dari dalam diri saya? Itu yang saya percayai, teman-teman. Ya. Ya walaupun dulu sempat aduh kok kayaknya masalah saya nggak habis-habis ya Allah, saya harus gimana? Udah, saya cuma tanyanya begitu, teman-teman. Ya, saya tanya saya harus bagaimana? Bukan kenapa sih saya melulu? Kenapa sih gitu ya. Jangan mempertanyakan ya, jangan terlalu banyak mempertanyakan sehingga akhirnya kita malah berbalik menjadi menyalahkan Tuhan. Oke, tapi carilah apa sih maksud ya, apa sih maksud Tuhan? Apa sih maksud Allah menitipkan ujian buat kita?
Apa sih maksud Tuhan belum mengabulkan doa-doa kita? Apa sih maksud Tuhan? Bisa jadi, Nada, kamu belum jadi, contoh aja nih, kenapa ya saya kok belum nyampe-nyampe tim elit nih? Ada apa dengan saya? Nah, bisa jadi gitu ya, bisa jadi memang Tuhan belum melihat saya belum pantas untuk jadi tim elit. Tuhan melihat bahwa oh Nada kamu masih kurang kerjanya. Atau misalnya memang Tuhan masih melihat bahwa oh, kamu gimana kamu mau jadi tim elit orang ternyata kamu masih banyak main misal ya. Nah, jadi saya belajar saya contoh dari diri saya sendiri teman-teman ya. Jadi saya berusaha terus mengevaluasi diri saya, bukan berarti ketika Tuhan belum mengabulkan doa-doa saya, lantas kemudian saya berputus asa. Ya udah deh, terserah aja deh Tuhan mau ngapain buat saya deh. Yang penting saya hidup, saya ibadah, saya mengabdi. Enggak begitu, teman-teman. Tetap yang Tuhan inginkan dari kita adalah Tuhan tetap ingin kita bermanja-manja kepadanya. Tuhan ingin mendengar rengekan kita. Tuhan tetap ingin kita berdoa, menangis, meminta kepadanya. Ya, bukan menyalahkan. Oke? Ya, itu yang nomor 5. Jadi nggak ada tuh yang namanya Tuhan mengabaikan makhluknya. No. Bahkan cicak aja yang begitu kelihatan lemahnya, walaupun dia cuma bisa nempel di dinding, tapi Tuhan tetap menjamin rezekinya si cicak. Apalagi yang namanya manusia. Ya, Tuhan Maha Penyayang. Sifat Tuhan adalah Maha Penyayang. Ya, jadi jangan pernah merasa diabaikan oleh Tuhan. Ya, nomor 5 itu ya. Kemudian nomor 6. Nomor 6 merasa nggak butuh uang. Orang yang cari duitnya jar-jaran matre banget sih gitu ya. Ngapain sih kamu kerja ngoyok banget? Nggak usahlah duit dikejar-kejar. Seumur-umur orang yang kayak gini lihat aja kehidupannya. Kaya nggak? Sukses nggak? Punya banyak uang nggak? Enggak. Gilirannya, yang orang yang kayak gini, gilirannya dia kesusahan, dia akan pusing 7 keliling cari pinjaman. Gitu, ya. Nah, jadi kalau dipikir-pikir, sebenarnya yang matre siapa? Kalau kita bekerja untuk apa? Untuk supaya kalau misalnya nih, gini ya. Sholat dulu, Umi mah sholat, makanya ada sholat dulu. Bocornya, ya, oke. Kan jadi agak ngeheng. Merasa nggak butuh uang ya, merasa nggak butuh uang. Jadi menilai orang lain matre, ya, menilai orang lain matre, menilai bahwa ketika orang lain bekerja secara maksimal, kayaknya kita tuh ngejar dunia banget, ya. Padahal ya dunia itu adalah jembatan. Uang hanya sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau misalnya ada orang yang bilang kok kayaknya kesannya ngejar dunia banget ya. Rangga lewat. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang berpendapat kayak gitu, kita tanya balik. Maaf, Mbak, kamu belanja di pasar bisa tukar dengan daun jambu? Maaf ya, Mbak, untuk biaya anak sekolahnya kamu bayarnya pakai daun pandan atau atau apa? Boleh dong kasih saya resepnya. Kok bisa ya kamu nggak butuh uang? Gitu ya. Kita bilang aja nggak apa-apa, saya matre karena memang matre itu kebutuhan gitu ya. Matre dalam artian yang bukan yang negatif ya, bukan yang kalau kayak perempuan matre yang melihat dari segala sesuatu dari sudut pandang uang, no. Ya, jadi hati-hati teman-teman. Ketika misalnya saya mah hidup cukup lah dengan penghasilan 5 juta aja cukup lah. Kalau kita seperti itu berpikirannya ya teman-temannya, kalau ada teman-teman yang masih berpikiran seperti itu ya hidup mungkin nggak akan bertambah gitu ya, segitu-gitu aja kehidupannya. Bukan berarti kita nggak bersyukur, oke, gitu ya. Memang Tuhan telah mencukupkan rezeki kita, tapi Tuhan juga jelas-jelas menginginkan kok kita untuk mencari kelebihan rezekinya, gitu ya. Ada kok di dalam ayat Al-Quran yang dikatakan bahwa iza nudiyatis sholati fi yaumil jum'ah wabtagi min fadlillah, kalau nggak salah tuh ya. Jadi kalau misalnya sholat Jumat, dan carilah kelebihan-kelebihan yang Tuhan telah siapkan. Artinya apa? Artinya kita disuruh mencari kelebihan, bukan cuma sekedar kecukupan. Kalau kita cuma, ya Allah cukupkanlah rezeki saya, ya maka
Coba cek sama orang-orang yang berdoanya kayak gitu. Punya tabungan nggak? Nggak ada tabungannya. Tapi ya Allah, lebihkanlah rezeki, limpahkanlah rezekiku gitu ya. Perbanyaklah rezekiku. Makanya kan di dalam sholat duha aja jelas kan kalimatnya ya. Jadi ini terutama buat yang muslim ya teman-temannya, kalau di sholat duha itu kan ada doa yang jika sedikit perbanyaklah gitu ya. Wa iza qalilan fakasirhu. Jika rezeki sedikit maka perbanyaklah. Jelas banget teman-teman. Di doa di salah satu doa ya di sholat duha itu jelas kok dikatakan gitu ya. Jika sedikit maka perbanyaklah. Artinya apa? Artinya Tuhan sangat menghargai orang-orang yang kaya, tapi dari kekayaannya, dari uangnya itu bisa dimanfaatkan untuk banyak kebaikan. Gitu ya. Makanya teman-teman, ya, mungkin ketika misalnya kita ngelihat orang bagi-bagi nasi setiap hari Jumat misalnya diposting di Facebook. Kalau orang-orang yang berpikirannya negatif, dia hanya berpikir bahwa norak banget sih, begitu aja pamer. Nah, tapi untuk orang-orang yang positif, dia akan berdoa, ya Allah, semoga suatu saat saya dilebihkan rezekiku supaya saya bisa berbagi kepada orang lain. Ya, buat orang yang positif itu menjadi sebagai inspirasi. Buat orang yang negatif, dia berpikirnya sebagai pamer doang itu mah, gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman. Kalau teman-teman hari ini masih merasa ya segini aja udah cukup, nah hati-hati ya. Jadi mulai berpikir bahwa saya harus bisa menjadi orang yang kaya raya. Ingat sekali lagi, kekayaan dipegang orang baik-baik, dia akan menjadi sumber kebaikan. Ya, maka itu kita nih sebagai manusia yang baik ya, saya percaya teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang baik, maka jadilah manusia baik yang memiliki kekayaan, yang dengan kekayaannya bisa dibagikan atau bermanfaat buat orang banyak. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju? Kalau setuju kasih jempolnya. Ya, oke. Poin nomor 7. Poin nomor 7, nah mental block yang mengatakan bahwa orang kaya itu bukan orang yang baik. Orang kaya itu pelit. Orang kaya itu kikir. Orang kaya itu biasanya orang kalau udah kaya itu sombong. Nah, ini mental block teman-teman. Ya, jadi kalau kita masih melihat orang lain seperti itu, hati-hati. Kita tidak akan pernah bisa jadi kaya. Ya, itu mental block teman-teman. Secara tidak langsung itu menjadi perisai kekayaan yang akhirnya yang tadinya kekayaan atau rezeki itu harusnya datang ke kita, di akhirnya mental ya gara-gara pikiran kita yang seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin masih ngelihat role model, masih ngelihat orang-orang yang orang kaya yang sombong, orang kaya yang pelit, teman-teman lihat aja leader-leader miskin yang penghasilannya udah puluhan juta ya, yang penghasilannya udah puluhan juta atau ratusan juta. Teman-teman lihat aja bagaimana sikap mereka. Apakah mereka memiliki kesombongan? Apakah mereka bersifat pelit? Apakah mereka bersifat judes dan lain sebagainya? No. Atau kalau coba teman-teman perhatikan orang-orang sukses yang benar-benar mereka kaya raya, yang tajir melintir, yang tajirnya itu, yang kekayaannya itu bukan didapat karena warisan, bukan didapat dari hasil korupsi, tapi benar-benar didapat dari hasil berjuang dan kerja keras. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang wise, orang-orang yang humble, orang-orang yang dermawan. Nah, jadi pertanyaannya, teman-teman, pilih mana? Mau jadi orang yang enggak kaya, tapi akhirnya merasa kesusahan, ya, merasa selalu ingin dikasihani, atau menjadi orang kaya yang dengan uang yang kita punya, dengan kekayaan yang kita punya, kita nggak pakai mikir lagi kita mau sedekah. Pilih yang mana? Ya. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman masih punya pikiran merasa orang kaya itu nggak baik, nah ini dibuang jauh-jauh ya. Selalu dipikirkan bahwa saya ingin menjadi orang yang sukses mulia. Jadi kemarin tuh ada sesinya juga Pak Jamil Azaini ya. Beliau bilang bahwa orang kaya itu memang tidak selamanya dia bahagia.
Tapi orang-orang yang kaya, yang bahagia adalah orang-orang yang berhasil membahagiakan orang lain, gitu. Yang dengan kekayaannya dia berbagi, ya dia bisa berempati kepada sesamanya, ya seperti itu. Oke. Nomor 8, poin nomor 8, mental block. Ya, salah satu mental block yang dimiliki nih, hati-hati ya, adalah ketika kita merasa bahwa kalau kita jadi kaya baru orang mau datang kepada kita. Nah, ya. Nah, ini relevan dengan yang poin nomor 2 bahwa nomor 3 ya, bahwa dia merasa insecure, dia merasa tidak aman ketika dia miskin. Nah, ini hati-hati ya, teman-teman ya. Merasa kaya, merasa kalau udah kaya baru kita akan dicintai. Enggak seperti itu, ya. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus berpikir bahwa yang namanya apapun kondisi kita layak untuk dihargai, kita layak untuk dicintai, kita layak untuk mendapatkan teman-teman baik. Ya, maka itu teman-teman semua, kalau kita mau sukses, ya kalau kita mau berada di lingkungan yang baik, maka mulai dari sekarang ubah pertemanannya. Lihat teman-temannya nih, ya teman-temannya udah orang-orang baik apa belum? Gitu. Ya, sehingga ketika kita berada di lingkungan orang-orang yang baik, maka kita akan rasain bagaimana rasanya kita dihargai, bagaimana rasanya kita dicintai oleh teman-teman kita. Nggak harus kaya dulu kok untuk mendapatkan teman-teman baik dan teman-teman yang kaya. Ya, tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memantaskan diri. Ya, kalau kita mau bergaul dengan orang-orang sukses, ya jangan nih, hati-hati kalau teman-teman mau gaulnya sama orang sukses, ngomonginnya gosip. Nggak bakalan deh ditemenin. Teman-teman mau gaul sama orang sukses, ngobrolinnya infotainment. Ngobrolinnya, ini si Aurel jadian sama si Atta Halilintar gitu. Kok tapi kan mereka belum nikah sih sampai sekarang. Ngomonginnya gosip. Ya, atau tahu nggak teman kita yang itu? Masa dia sampai hari ini masih kayak gitu-gitu aja, tahu ini belin banget deh. Orang sukses nggak senang yang namanya gosip. Dia nggak senang membicarakan orang lain. Mereka nggak senang dengan hal-hal yang energinya negatif. Ya, jadi pantaskan diri kita. Kalau kita mau dihargai oleh orang lain, maka berenergilah yang positif. Milikilah energi yang positif. Yang kira-kira orang akan nyaman ketika berteman dengan kita. Ya, jadi ubah pertemanannya, teman-teman. Ya, nomor 8. Nomor 9 ya, meyakini bahwa ini mental block yang nomor 9, meyakini bahwa uang tidak bisa didapat dengan cepat. Nah, jadi kalau orang-orang zaman dulu misalnya nih ada orang yang dia kayak misalnya kita goal setting lah, taruh lah ya. Saya pengen deh bulan ini saya bisa dapat 30 juta misal. Ada yang nyeletuk, halah ngimpi kamu, gimana caranya kamu bisa dapat 30 juta? Ya iya, kalau cara berpikirnya nggak diubah, kalau cara kerjanya nggak diubah, maka itu menjadi sebuah kemustahilan. Ya, karena untuk orang-orang yang paham caranya, untuk orang-orang yang tahu, untuk orang-orang yang bekerja dengan cerdas, ya, untuk orang-orang yang berilmu, ya, buat mereka uang 20 juta, 30 juta sekejapan mata, teman-teman. Ya. Nah, jadi ya kalau teman-teman masih bilang kayaknya nggak mungkin deh buat saya bulan ini dapat 10 juta. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau teman-teman masih berpikir kayak gitu, sangat memungkinkan teman-teman juga nggak akan dapat angka segitu. Tapi ketika teman-teman bilang, saya pengen dapat 10 juta bulan ini, gimana caranya? Nah, jadi kalau kata kemarin dikatakan, semakin besar why, maka akan semakin besar how-nya, akan semakin nyata bagaimana caranya. Maka itu misalnya big why-nya, saya pengen punya 10 juta. Big why-nya apa? Untuk apa sih 10 juta itu? Misal, orang tua saya sakit dan butuh pengobatan, saya pengen belikan suplemen terbaik buat orang tua saya. Ini big why-nya. Kalau nggak berhasil, apa kompensasinya? Apa konsekuensinya?
Kalau nggak berhasil, ya mungkin orang tua saya tidak akan bisa sembuh. Atau kalau tidak berhasil, hutang orang tua saya tidak lunas. Ini big why-nya, teman-teman. Maka itu perbesar big why-nya, lalu bagaimana caranya? Ajarin saya. Setelah itu massive action. Massive action itu, ingat sekali lagi, bukan sekadar kerja keras, tapi kerja cerdas. Massive action. Action itu ibadah, ikhtiar, ya doa, ya belajar dan sebagainya. Ikhtiar ini paketan, ya, bukan satu doang. Yang namanya ikhtiar itu bukan cuma sekedar usaha. Ikhtiar ini sepaket dengan yang namanya belajar, doa, ibadah, ya, kemudian kerja dan hubungan antar sesama manusia. Ini satu paket ya, teman-teman ya. Jadi kalau dibilang ya perbaiki dulu hubungan langitnya baru hubungan bumi. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika big why-nya udah ketemu, maka how-nya, caranya, bagaimana caranya itu akan kebuka. Dulu saya juga nggak pernah kepikir teman-teman saya bisa dapetin 30 juta dalam sebulan, ketika dalam 1 bulan juga uang saya 30 juta hilang lenyap begitu aja, ya gara-gara orang ketiga. Ya, dulu uang cashnya di toko saya itu habis begitu aja tuh, jumlahnya 30 juta uang kas yang berputar. Tapi habis begitu saja. Nah, dulu saya juga nggak ngerti caranya, bagaimana saya caranya bisa 1 bulan bisa kembali lagi nih 30 juta. Tapi saya percaya bahwa Tuhan saya maha kaya. Saya percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan jalan terbentang buat saya. Asalkan saya mau belajar lebih baik, saya mau bersabar, dan saya mau berusaha. Maka terbukti teman-teman, 1 bulan uang saya lebih dari 30 juta kembali modal. Bukan kembali modal, ya balik lagi, ada aja rezekinya. Ya, ada aja rezekinya. Bukan dari rezeki yang tertutup ini, bukan dari toko yang udah bangkrut ini, tapi terbuka lagi jalan yang lain. Gitu ya. Nah, itu 9 mental block ini ya, teman-teman ya. Jadi dicatat ya, tadi kan udah dicatat semua ya. Nah, coba saya mau tanya, dari 9 mental block yang sudah saya paparkan, di poin keberapa? Ya, di poin keberapa yang masih menjadi mental block teman-teman semua? Yuk, coba dibaca lagi. Saya mau tahu nih. Ya, teman-teman yang mengikuti seminar kita pada malam hari ini, saya pengen tahu. Ya, teman-teman dari 1 sampai 9, teman-teman mentok atau kena di poin yang keberapa? Ya. Ya, dibaca ulang catatannya. Ya. Yang menganggap bahwa kerja keras, bahwa sukses itu harus kerja keras. Yang menganggap bahwa uang sumber kejahatan. Yang menganggap bahwa dunia bukan tempat yang aman. Yang menganggap bahwa pekerjaan adalah sumber penghasilan. Yang satu-satunya sumber penghasilan. Yang menganggap bahwa merasa diabaikan oleh Tuhan. Kemudian nomor 6, merasa nggak butuh uang. Nomor 7, merasa orang kaya itu bukan orang yang baik. Nomor 8, merasa bahwa kalau udah kaya baru kita bisa dicintai orang, dihargai orang, dihormati orang. Dan nomor 9, meyakini bahwa uang tidak bisa didapat dengan cepat. Yang mana yang masih nyangkut. Nah, ada yang nomor Taruhnya. Ciuli sendiri saya mau tanya nih, Ciuli sendiri masih ada nyangkut nggak nih dari 9 mental block ini? Nomor 9 ya, mirip sama nomor 1 ya. Jadi maksudnya ya pikirannya ya, maksudnya kalau mau dapetin uang ya harus kerja gitu, harus kerja keras. Nomor 1. Makanya tadi terus terang sih Mak, saya tadi beberapa poin nggak nyangka juga, ternyata mental block ya, saya juga baru nyadar gitu. Nah, ya. Saya juga kemarin juga, ini ternyata mental block ya. Untungnya nih saya dari 1 sampai 9 ini saya udah punya semua mental block. Udah lanjut saya jalan tol. Makanya udah sukses ya teman-teman ya. Nah, ya. Nah, jadi teman-teman semua, kalau misalnya memang teman-teman masih punya, tadi ada yang saya lihat nomor 1, ada yang nomor berapa, coba saya lihat chatnya ya. Ada yang nomor 4, wow, ada yang 189. 189. Oh my god. Kemudian nomor 8, nomor 9 ya. Ada nomor 4 dan 9 ya, macam-macam ya. Nah, ada yang tadi yang nomor 9 banyak. Soalnya nomor 9 itu
kayaknya belief yang ini banget, umum banget ya. Kita kan selalu berpikir nyari duit tuh nggak gampang. Itu kayak udah satu kata-kata yang biasa banget kita dengar. Nyari duit tuh nggak gampang gitu kan. Padahal ini nomor 9, ini Nuskin sedang membuka jalan selebar-lebarnya untuk kita mendapatkan uang lebih cepat loh. Pertama, ya. Nah, ini saya kasih tahu ya teman-teman ya. Dulu untuk jadi dari brand affiliate menjadi brand representatif kita butuh 6.000 poin. Ya, dengan jalan yang reguler. 6.000 poin. Oke, jadinya yang memang lama. 1.000 bulan pertama, 1.000 bulan kedua, 1.000 bulan ketiga, 1.000 bulan keempat. Kalau kita mikirnya masih 1.000 per bulan, wajar kalau akhirnya teman-teman punya poin yang nomor 9. Kalau saya berpikirnya, oke, poin begini, gimana caranya supaya saya bisa cepat dapat uangnya? Oh, ini caranya. Oke, saya akan lakukan itu. Gitu. Sama seperti yang saya bilang tadi ya, gimana caranya saya bisa dapat 30 juta dalam 1 bulan, teman-teman, saat kondisi saya lagi drop, nggak punya uang. How to-nya, ketika saya tahu big why-nya saya, maka how to-nya yang saya cari. Oh, ini caranya. Oh, begini caranya. Oke, I'll do it. Saya akan kerjakan semaksimal saya. Saya akan lakukan, terserah gimana caranya. Pokoknya yang penting nih, ketika kita sudah paham big why-nya, kita udah tahu how to-nya, bagaimana caranya, maka tinggal lakukan apa yang menjadi bagian kita. Sepaket. Ikhtiar, sepaket. Oke? Ikhtiar itu terdiri dari apa tadi? Doa, usaha, ya doa, belajar, hubungan dengan Tuhan, ibadah, dan kerja, teman-teman. Ya, itu sepaket ikhtiar ya. Nah, jadi Nuskin ini sekarang kan lagi, jadi waktu belum ada program itu, saya 1,5 bulan itu menyelesaikan 6.000 poin saya. Ya, kenapa? Karena saya tahu untuk mendapatkan uang besar, maka saya harus bisa lebih cepat menyelesaikan kualifikasi saya. Nah, sekarang di Nuskin kita cuma butuh 2.000 poin doang kok, teman-teman. 2.000 poin aja untuk jadi brand representatif. Artinya apa? Artinya sangat besar kesempatannya buat teman-teman semua untuk mendapatkan uang dengan lebih cepat. Mendapatkan 10 juta dengan lebih cepat. Caranya gimana? Waduh, ini sekalian saya ajarin ya, Yul. Malam ini. Caranya teman-teman yang belum jadi brand rep, kejar 2.000 poin dulu. Ya, kejar 2.000 poinnya dulu dalam waktu 2 minggu. Kemudian setelahnya itu 2 minggu berikutnya, kasih tahu nih sama orang-orang di luar sana, ini ada loh peluang penghasilan untuk mendapatkan uang yang besar dengan cara apa? 2.000 poin doang. Cari 4-5 orang, teman-teman. 10.000 poin ketika teman-teman jadi brand representatif, maka teman-teman akan dapetin 30 juta. Bulan ini kelarin 2.000 poin, kemudian cari 5 orang yang juga mau bisnis, mau memulai bisnis, dan jadi kita duplikasikan aja 2.000 poinnya. Kita kasih tahu, kamu mau nggak bulan depan dapat 30 juta? Kamu mau nggak bulan depan dapat 30 juta? Kamu mau nggak bulan depan dapat 30 juta? Gitu. Ya? Oke. Mak, mau dong privat 2.000 poin. Oke, nanti kita ketemuan. Ya. Nah, jadi teman-teman caranya ya. Jadi nggak menutup kemungkinan ada kok caranya untuk mendapatkan uang dengan lebih cepat. Yang penting asalkan kita benar-benar mau melakukan apa yang menjadi bagian kita, ya. Nah, oke, Toci. Saya sering lagi ketemu nih, Mak, dari teman-teman yang sering curhat ke saya, susah jualan produk Nuskin, mahal. Itu kan satu mindset juga tuh, Mak. Satu mindset yang akhirnya menghambat dia jadi nggak bisa sukses di Nuskin, ya, kan. Itu mental block ya. Nah, itu mental block dalam jualan. Nah, ini ada lagi. Ya, sebenarnya ini ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Merasa bersalah, ya. Ini sebenarnya ada bahasannya lagi, Yul. Ada bahasannya lagi. Cuma saya kasih sedikit ya. Buat orang-orang yang akhirnya masih nggak bisa jualan adalah ketika kita merasa bersalah. Merasa bersalah, ya. Ketika kita mengambil keuntungan dari orang lain. Saya dulu begitu banget loh, Mak. Kayaknya kita tuh kalau jualan sama orang, kita dapat untung tuh kita ngerasa kayak habis ngerampok uang orang. Nah itu, ini hati-hati teman-teman ya, ini hati-hati.
yang harus kita yakini bahwa setiap pekerjaan ada bagian keuntungannya masing-masing. Dulu saya juga ngerasa, jualan roll on harganya mau belinya aja 50 ribu, gue pakai Rexona aja 10 ribuan gitu kan. Gimana caranya jual 50 ribuan gitu ya. Jadi akhirnya mau ngambil jual 70 ribu tuh rasanya bersalah banget ngambil uang orang. Padahal ya, emang itu bagian kita. Coba aja lihat orang di pasar. Ya, orang di pasar jualan, emangnya dia pakai rasa nggak tega sama kita kalau ngasih harga? Bu, ini harganya berapa? Misal, kita nawar gamis, harga 200 ribu. Kita ngerasa bersalah nggak ketika nawar? Kita mengurangi keuntungan dia loh. Tapi kita kok tega aja loh nawar? Ya, nah sama sebenarnya begitu. Kita pikirnya seperti itu aja ketika misalnya kita jualan. Nih, orang jualan gamis ke kita. Ya, misal modal 100 ribu, dia buka harga 200 ribu. Tega nggak dia sama kita? Nggak pakai mikir tega tuh. Karena dia tahu bahwa gue jualan. Ya, gue berhak dapat untung gitu. Saya berhak dapat untung. Nah, tapi kamu berhak untuk nawar gitu ya. Ya, jangan 200 deh. Ya, 150 boleh nggak? Aduh, jangan Bu. Padahal ini pedagang masih tahu dia pasti dapat untung loh 50 ribu, tapi dia masih berusaha nahan. Kenapa? 50 ribu keuntungan saya, 50 ribu. Dia berusaha bertahan bahwa ini haknya dia 50 ribu. Gitu. Ya. Nah, tapi si pembeli juga berusaha, ya jangan gitu deh, tambahin deh 100. Ya udah deh, lempeng deh 160 deh. Saya tuh kalau nawar sama orang, saya tuh nawarnya nggak sadis, tapi saya berusaha ngambil jalan tengah. Misal nih, ya itu tadi, dia nggak ngasih 150. Saya turun dari 200 ke 150, dia nggak ngasih. Ya udah deh, naik deh. 160, dia nggak ngasih. Ya udah gini deh. Saya mau nawar lagi 170 jebret. Ya. Karena kalau dianya ikhlas, dia pasti ngasih. Tapi kalau dia nggak ikhlas, ya udah deh nggak apa-apa gitu. Karena berarti kan kita punya patokan, kita tahu patokan keuntungan seseorang. Gitu. Nah, sama teman-teman. Jadi kalau kitanya dari awal aja kita jualan udah takut ngawarin harga. Aduh, saya ini kan harga roll on 55 ribu. Masa saya jual 70 ribu, saya ngambil keuntungan 15 ribu. Aduh, saya ngambil uang orang 15 ribu, enak nggak ya? Ya Allah, jangan jualan kalau kayak gitu, kerja di LSM aja. Gitu ya, kalau kerja di LSM ya kerjanya kita bagi-bagi beras. Gitu ya, saya pernah kerja di LSM soalnya ya. Jadi itu teman-teman ya, hati-hati dengan yang ada di pikiran kita. Kalau kitanya takut mengambil keuntungan dari orang, ini soalnya ini yang terjadi sama kakak saya banget. Kakak saya tuh nggak pantas untuk jualan, ya nggak pernah berhasil jualan. Kenapa? Karena dia bilang nggak tega ngambil keuntungan dari orang. Saya bilang kalau kamu nggak tega ngambil keuntungan dari orang, mendingan tutup tokonya. Beneran dia tutup toko, sampai sekarang dia nggak pernah lagi berani jual. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi selalu percaya bahwa setiap produk ada jodohnya. Ya, produk Nuskin mah harganya berapa lah, produk Sultan aja yang dipakai Nagita Slavina tetap ada kok pembelinya. Gitu. Ya. Teman-teman, nih saya kasih tahu juga ya. Saya tuh nggak habis pikir kemarin waktu ini bukan saya nyombong, bukan saya pamer ya. Cuma ketika saya waktu itu ditawarin yang bilang korset yang harganya 15 juta 3 piece. Saya mikir, korset yang harganya 15 juta 3 piece aja, 3 piece ya, yang terdiri dari pants atau celana pendek, korset sama bra-nya gitu ya. Itu 15 juta teman-teman. Itu teman saya jualannya laku keras loh. Korset loh. Kalau dipikir-pikir kan, tapi karena dia tuh menguasai produk knowledge-nya, menguasai psikologi dari si konsumen, ya benar-benar dia bisa ngebawa konsumen itu cair dengan dia jago jualannya, gitu. Nah, artinya ini yakini bahwa produk dia adalah produk yang layak harganya. Ini perlu training gitu. lagi nih, Mak. Nah, sesi khusus. Minggu depan ya. Jadwalin setiap Senin training boleh gitu. Iya, setiap minggu depan kita training apa? Biar jago jualan ya teman-teman ya. Ya, boleh. Kita booking nih. Kita booking nih, weh. Tuh pada semangat gitu, tuh langsung. Intinya kayak gitu teman-teman ya. Jadi
bagaimana kita bisa jualan dengan tenang kalau kitanya sendiri belum apa-apa udah takut ngambil keuntungan dari orang lain. Ya, namanya pedagang itu sangat-sangat wajar yang namanya ngambil untung. Ya, itu adalah hak kita. Kalau orang misalnya, lu untungnya sekian dong. Tanya balik, Mbak, kalau lo yang jualan, kira-kira lo pengennya jual harga modal apa jual dapat untung? Udah tanyain gitu aja. Kalau ada temen yang nawarnya sadis, saya balikin kayak gitu. Mbak, masa ya produk miskin ditawar 10%? Gitu ya, produk miskin ditawar 10%. Mbak, kalau Mbak nawar ke saya kan belinya harganya sekian. Kalau Mbak nggak percaya, ini saya kasih akses Mbak, Mbak belanja langsung aja ke Nuskin. Ini nomor ID-nya Mbak, ini kode aksesnya Mbak, emailnya Mbak, ini passwordnya Mbak. Mbak langsung aja belanja di Nuskin. Harganya sama kok segitu. Daripada misalnya Mbak nggak percaya sama saya, Mbak minta saya diskon 10%, Mbak belanja aja langsung ke Nuskin. Atau kalau Mbak nggak percaya sama saya, Mbak mau belajar di tempat lain sama orang lain juga nggak apa-apa. Pernah ada yang kayak gitu konsumen sama saya. Intinya apa? Sama Mbak Nanda aja deh. Dia udah pernah. Dia pernah belanja sama orang gitu, tapi mungkin dia ngerasa nggak nyaman akhirnya gitu ya, karena mungkin ya wallahu alam lah ya. Akhirnya ujung-ujungnya balik lagi belinya ke saya lagi. Gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi tetap ya harga diri kita sebagai distributor Nuskin juga tetap harus kita pegang. Kita harus menaikkan level belief kita harus menaikkan level percaya diri kita. Semua mental block ini harus dibuang. Selama teman-teman masih punya mental block ini, ya gimana ya? Kalau teman-teman masih punya mental block ini, lupain aja kalau teman-teman punya keinginan untuk sukses. Dan saya paling cuma bisa bilang begitu. Tapi kalau memang teman-teman punya keinginan yang kuat untuk sukses, punya keinginan yang kuat untuk membantu orang tua, punya keinginan yang sukses untuk punya kehidupan yang berubah dengan sangat sebaik-baiknya, ya pasang urat malunya putusin aja, beneran. Urat malunya putusin, hajar aja, kerja aja, nggak usah pakai mikir, ya nggak malunya cuma sama kalaupun malunya sama Tuhan aja. Malu, ya Allah, kenapa ya saya masih begini-begini aja kerjanya? Kenapa ya saya masih males aja? Kenapa ya saya masih maluan aja? Gitu. Ya, oke. Gitu ya. Iya. Jadi ini masukannya sih buat saya keren banget nih 9 hal ini. Jadi kenapa? Gimana, Mak? Sorry, bentar. Enggak, tadi suaranya kecil. Iya. Iya, buat saya ini keren banget 9 ini. Jadi saya harus ubah lagi nih mindsetnya, mengubah mindsetnya dibenahi lagi supaya bisa lebih lancar lagi nanti rezekinya. Sambil ini deal ya Mak ya, teman-teman udah setuju semua, minggu depan minta di training gimana caranya biar jadi jago jualan. Di-booking dulu biar Mak nggak kemana-mana. Kalau nggak nanti ngilang lagi dia. Insya Allah Senin saya udah patok deh. Pokoknya Senin ini saya kan mau 2021 harus ada sesuatu yang diubah dong. Betul. Oke, mungkin sekian aja ya biar ini udah 1 jam 20 menit acaranya. Terus sebelum ini kita foto dulu ya teman-teman, tolong dinyalain dong videonya. Yang belum pakai jilbab buru-buru, sambar dulu kerudungnya. Kita nyalain dulu videonya. Ini ada 3 slide, jadi standby aja ya, karena saya nggak tahu teman-teman ada di slide yang mana. Oke, sudah on semua videonya, yuk saya tunggu. Ada berapa orang sih? Oh, ada 59. Tadi sempat 60. Wah. Iya, rame. Ternyata rame. Oke, bentar. Saya cek dulu. Udahkah nyala semua? Ayo, dandan kilat dulu. Rapi-rapi. Oke, masih ada yang siap-siap?
ngomongin lipstick. Kemarin ada yang nanyain lipstick, sekarang ada yang nanyain lagi nih lipsticknya. Saya pakai lip cream. Lip cream ini enak loh. Udah. Oke, ini udah ya. Kayaknya udah 90% udah pada nyalain video. Oke, teman-teman silakan standby ya. Iya. Saya mulai foto. Nah, ternyata Mic-nya tolong matiin, videonya aja yang nyala ya. kalau dia mic-nya udah bisa. mengendap lama juga dia nggak nempel di gelas ternyata ya. Oh ya. Kayaknya gitu ya. Saya belum nyoba malah. Oke, nanti kita bahas. Oke, teman-teman standby ya. Saya ulangin lagi. Saya nggak tahu teman-teman ada di slide yang mana. Ini kita ada 3 layar. Jadi standby aja semua, oke? Saya mulai berhitung. 1, 2, 3. Sebentar, ini slide kedua. Slide kedua. 1, 2, 3. Dan satu lagi, slide yang terakhir. Slide yang ketiga, standby ya. 1, smile. 1, 2, 3. Oke, nanti fotonya saya share di grup Leglop ya, teman-teman ya. Makasih Cipri. Ya, Makasih Kak Nahda, Ci Uli. Iya, terima kasih juga semuanya udah hadir pada malam hari ini, yang udah menyimak training, dan terima kasih banyak untuk Bu Nada yang udah bersedia sekali membimbing kita semua pada malam hari ini. Semoga teman-teman semua mendapatkan ilmu dan inspirasi yang luar biasa pada malam ini yang bisa diimplementasikan, dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari sehingga benar-benar membuka pintu rezeki kita selebar-lebarnya. Oke, makasih juga buat teman-teman yang berkenan menyimak sampai selesai. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan menjadi sesuatu yang akhir bisa mengubahkan rezeki teman-teman semua ya, terutama di bulan Desember ini. Oke? Yes. Menutup tahun 2020 dengan gemilang. Oke, selamat malam semua. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.